Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka menolak dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan mempelajari kembali firman Tuhan di Resapi, dan firman pada hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana pikiran yang sempit dan juga kesombongan hati bisa menghalangi berkat daripada Tuhan sendiri. Nah, ayat yang sudah kita baca dari Matius 13 dari ayat 54 sampai 58 menceritakan tentang Yesus yang kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Yesus saat itu sudah mulai terkenal. Jadi pelayanan dia itu menyembuhkan orang sakit, mengajar, itu sudah mulai banyak pengikutnya. Jadi di tempat-tempat lain banyak mujizat-mujizat yang terjadi, dan pengajarannya juga banyak sekali didengar oleh orang-orang. Tetapi anehnya ketika dia kembali ke Nazaret di kampung halamannya, ketika dia mulai mengajar, pertama-tama orang-orang itu terpesona. Orang-orang itu takjub ya. Wow, ini kok hebat ya orangnya ya, ngajarnya pinter. Terus kemudian dikatakan di sini ada kuasa untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Jadi Yesus melakukan seperti yang biasa dia lakukan ketika pelayanan, dan banyak orang yang sembuh, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika di Nazaret ternyata kebalikannya. Pertama-tama orang takjub, tapi disinilah kuncinya. Kalau pikiran kita itu sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, apabila hati kita sungguh-sungguh terbuka menerima firman Tuhan, maka kita akan menerima apa yang dikatakan oleh firman, dan kita akan merasakan kuasa mukjizat-mukjizat tersebut. Tetapi ketika pikiran kita mulai mencari kesalahan, kelemahan dari pembicara tersebut atau orang-orang yang menasehati kita dengan firman, maka inilah yang terjadi sama persis seperti di kampung halamannya Yesus. Orang-orang mulai bertanya, "Lah, bukannya ini anak tukang kayu saja?" Ya, mungkin mereka berpikir seperti itu. Ini kan cuma anak tukang kayu si Yusuf gitu ya. Nazaret itu kota yang kecil. Jadi boleh dibilang seperti di kota kecil lainnya, setiap orang mengenal satu dengan yang lain gitu. Jadi mereka tahu ini anaknya Yusuf kan cuma seorang tukang kayu gitu loh, anak tukang kayu. Terus ini kan anaknya ibunya si Maria gitu loh ya. Ini saudara-saudaranya ini kita kenal semua gitu. Jadi cuman orang biasa-biasa saja. Cuman orang-orang yang biasa banget, bukan seorang petinggi, bukan seorang ulama, bukan seorang yang kaya raya, sangat biasa-biasa sekali. Jadi mereka ketika mulai bertanya-tanya akan hal itu, terus mereka berkata apa? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Kok dia bisa begitu? Kok omongannya, semua perbuatannya itu dari mana datangnya?
Jadi mereka menganggap Yesus ini cuman biasa-biasa banget gitu loh ya. Dan apa yang terjadi ketika kita merasa kita lebih tinggi daripada orang tersebut, ketika kita merasa bahwa orang itu hanya levelnya di bawah kita, hanya orang-orang yang biasa yang tidak layak dan petik untuk menasehati kita lewat firman, maka kita akan menjadi kecewa dan hasilnya adalah menolak dia, menolak firman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ditolak oleh orang. Ya, dan kalau kita lihat di ayat 58, dia akan berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat terjadi di situ. Ketika dalam hati kita sudah merasa, ini kurang deh, dia ngomong mah kurang deh ya, gitu. Kalau dia ngomong mah, aku tidak percaya begitu ya. Maka apapun itu kita tidak akan mendapatkan mukjizat. Tidak akan mendapatkan kuasa daripada Tuhan ketika firman diberitakan. Teman-teman, saudara-saudari sekalian, kalau hari ini kita mendengarkan firman, Tuhan Yesus berkata, justru ketika seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Justru semakin kita dekat sama seseorang, semakin kita mengenal orang tersebut, maka kita akan semakin sulit untuk mendengarkan. Karena kita tahu persis orangnya seperti apa. Apalagi kalau orang itu masih punya kelemahan, orang itu masih punya kekurangan di mata kita. Jadi apa yang dia bicarakan, bahkan termasuk dalam firman pun sulit untuk masuk ke dalam telinga kita. Teman-teman sekalian, bukankah sering kita menemukan bahwa suami-suami itu sulit justru mendengarkan istrinya. Dia lebih percaya kepada orang lain daripada perkataan istrinya. Anak-anak juga sama. Kalau orang tua yang ngomong kadang-kadang tuh, orang tua kolot deh, kuno deh gitu ya. Atau ketika kita sendiri mendengarkan orang tua kita yang sudah tua, kita juga sama mau berpikir, udah kuno, udah tua gitu ya. Jadi kita sulit sekali mendengarkan orang yang lebih kita kenal sehari-hari dibandingkan dengan orang asing yang kita tidak kenal, orang asing yang kita hanya lihat dari kejauhan. Karena itu teman-teman, mari hari ini kita periksa kalau benar-benar kita berada di dalam firman Tuhan seperti apa yang dia katakan, maka pikiran kita akan senantiasa seperti yang ada di Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang Tuhan inginkan pada hari ini adalah mari kita bersama-sama, termasuk saya sendiri, untuk selalu memelihara pikiran kita, selalu memelihara apa yang kita pikirkan, sehingga terutama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita selalu memikirkan bahwa firman Tuhan itu sungguh ada suatu hal yang mulia, suatu hal yang adil, hal yang manis dalam hidup kita, dan itu sungguh-sungguh adalah sebuah kebajikan. Dan sehingga seperti kata Tuhan, mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk sore hari ini kami ucap syukur karena boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya renungan singkat, tapi bolehlah ini menjamah hati dan pikiran kami. Sebab di dalam pikiran kami sering sekali memikirkan hal-hal negatif akan seseorang, akan sesuatu. Tapi hari ini Engkau berfirman mengajarkan kepada kami, semakin kita dekat kepada seseorang, mari kita mau semakin mendengarkan, semakin merendahkan diri Tuhan, tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Kita akan mendapat hal-hal yang baik. Kita akan malah menyaksikan mukjizat-mukjizat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami hanya taruh semuanya ini hanya demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.